buku yang kita pakai. Jadi ada Principle of Biochemistry dari yang dikarang oleh Pak Leninger, ya. Walaupun Pak Leningernya itu udah meninggal. Nah, sekarang diteruskan bukunya itu oleh Pak Nelson sama Pak Cox, ya. Jadi David L. Nelson and Michael M. Cox. Tapi sebetulnya itu dulu buku yang dikarang oleh Pak Leninger. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa biokimia itu adalah ilmu kimia, ya, bagian daripada ilmu kimia. Ilmu kimia Anda tahu adalah yang tadi belajar mengenai struktur, belajar mengenai energi dari sebuah materi, belajar mengenai dinamika dari materi A menjadi materi B kayak gitu, ya, atau reaksi kimia. Nah, biokimia itu ilmu kimia yang diterapkan pada sel hidup, ya, yang kemudian yang kita pelajari apa-apa struktur molekulnya kayak apa, energi molekulnya seperti apa, dinamika molekulnya seperti apa, tapi di dalam sel hidup. Nah, untuk itu tentu Anda harus mengerti dulu, ya, sel hidup ya tentu aja bisa macam-macam. Itu tadi gambar apa ini gambar elang yang lagi makan kayak gitu, ya. Nah, juga bisa dilihat semua ada zebra warnanya macam-macam kan gitu. Warnanya lukisan itu juga kenapa? Itu katanya directed by the DNA, ya. Jadi dari DNA yang ada. Jadi kalau kita ya tidak seperti itu. Tapi kita pun ada yang kulitnya gelap kan, ya, ada yang kulitnya terang kayak gitu. Nah, untuk yang kulitnya gelap itu namanya pigmen melaninnya lebih banyak dihasilkan. Ada orang yang kemudian pigmen melaninnya itu tidak dihasilkan. Akibatnya ya tadi, jadi kulitnya bisa jadi blonde atau blonde kalau rambut, ya, dipirang kayak gitu. Oh, bule. Nah, itu karena sebetulnya kulit aja yang beda. Nah, kira-kira kalau Anda belajar biokimia, itu belajar semua ini kalian kayak kebun binatang kan, ya. Jadi kalau orang biologi apa itu semuanya? Kan tentu aja aktivitas manusia, aktivitas hewan, aktivitas tumbuhan atau apapun itu sangat sebetulnya kalau kita tarik itu aktivitas manusia ya aktivitas yang ada pada sel manusia, ya. Nah, sel ini kalau kita lihat apa sebenarnya di dalamnya itu ada sel. Anda semua tahu tentu aja Anda backgroundnya bioscience. Jadi di dalam sel itu juga sekarang ada macam-macam kan, ya, dikelompokkan. Ada sel eukarya, ada sel prokarya atau bakteria, ada juga sel archaea, ya. Jadi nah ini contoh untuk eukarya. Ya, jadi kalau eukariot inti, tapi kalau bakteria atau archaea itu tidak ada inti selnya, tapi adanya nukleolid, ya, yang mengandung genetik material. Jadi itu gambaran umum dulu aja. Nah, sel believe it atau tidak, gitu, ya, bisa percaya atau bisa juga tidak percaya. Jadi kalau menurut teori evolusi itu awalnya dari sel tunggal. Jadi sel tunggal itu ada sel purba,
baru kemudian sel itu berkembang. Ya, berkembang, ada yang menjadi kelompok bakteria yang kemudian ke kiri itu, jadi dari ancestor, sel ancestor atau sel purba itu, ada yang kemudian berkembang menjadi bakteri, ada yang berkembang menjadi archaea, ada yang berkembang menjadi eukarya. Nah, salah satu dari eukarya itu bisa ke animals. Kalau kemudian di hewan, ujung-ujungnya ada kita itu katanya, ada manusia, ya, ada human, ya lah, apa itu namanya, Homo sapiens. Ya. Jadi ada 3 domain yang Anda harus tahu sekarang, bahwa tidak, kalau dulu waktu zaman saya sekolah deh, itu cuma ada 2 domain. Domainnya adalah eukariot sama prokariot. Nah, eukariot itu yang sekarang jadi eukarya, baru kemudian prokariot itu katanya dinamakan bakteria. Nah, ternyata ada sel, ya, ada sel yang bentuknya itu mirip dengan bakteria, tapi sistem enzimatiknya, sistem apanya itu justru mirip eukarya. Ya, kalau fisiknya itu seperti bakteria, tapi beberapa enzimnya mirip eukarya. Nah, sel yang itu akhirnya dinamakan archaea, ya. Jadi archaea banyak macam-macam, termasuk ada halofil, ada banyak termofil yang ada di situ juga. Ya, jadi itu macam-macam. Oke, nah kalau kita dulu waktu SD, saya kira kan ada dikasih tahu itu, ya, ada organisme itu ada yang fototrop, artinya tergantung dari apa namanya, matahari, ada yang heterotrop, ada yang autotrop, kayak gitu. Ya, autotrop yang kemudian bisa bikin karbon sendiri dari CO2, organik karbon, ya. Jadi maksud saya glukosa apa segala macam itu. Nah, ada yang heterotrop. Jadi ngambilnya dari organic compound karbonnya, ya. Jadi manusia itu termasuk heterotrop. Hewan ya heterotrop. Tapi tumbuhan itu autotrop. Itu kalau pakai fototrop. Tapi ada juga kemotrop. Energinya itu dari energi kimia lah. Beberapa mikroorganisme saya kira itu ada di situ. Ya. Nah, ini gambaran dari bakteria. Ya, jadi bakteria salah satunya misalnya, oh ini E. coli atau apa sih ini? Itu ada sebetulnya bukan inti sel, belum jadi inti, ya. Jadi cuma DNA yang nguel-nguel di dalam apa itu namanya nukleolid itu. Jadi, tapi juga bakteri E. coli yang kemudian Anda lihat cuma apa katanya bentuknya seperti telur, itu sebetulnya kalau mikroskopnya lebih banyak, lebih besar lagi, itu ada flagellanya, ada rambut-rambutnya. Ya, rambutnya itu katanya bisa berkomunikasi untuk dengan temannya atau dengan organisme yang lain. Jadi ini close up-nya. Jadi ada flagella, ada cell envelope, jadi maksudnya dinding sel. Ya, jadi dinding sel, kemudian ke dalamnya lagi ada membran sel, di dalamnya ada ada sitoplasma lah, ya, kalau untuk yang bakteria. Baru kemudian ada DNA, itu long circular DNA molecule.
ya ada Fili dan yang lain-lainnya. Itu untuk yang prokarya. Atau kita ngomongnya bakteri. Nah, ada yang eukariot. Eukariot ada, kita tahu ada dua kelompok eukariot. Ada yang animal cell, ada yang kalau animal cell dia tidak punya dinding kan ya. Kalau kita punya dinding sel ya nanti kasar kulit kita kan, tidak halus. Kayak tumbuhan itu nanti. Nah, tapi juga yang banyak membedakan animal dengan tumbuhan itu tentunya pada kemampuan untuk menyerap energi matahari, kemudian energinya bisa jadi ATP, ya. ATP-nya kemudian merubah CO2 menjadi glukosa, dan yang di animal cell itu tidak punya kemampuan itu. Ya, jadi ya tidak tahu lah kamu namanya apa, kloroplast atau apa kayak gitu. Di sana tidak punya kloroplast kalau di sel hewan ya. Ini saya skip aja. Nah, baru kemudian di dalam sel ada makromolekul ya. Jadi ini saya kira ya tadi animal cell, kemudian ada sel tumbuhan, ya ada. Nah, sel hewan atau sel tumbuhan itu juga bisa dibagi-bagi, maksud saya bisa diisolasi itu bagian-bagian yang tadi ada misalnya ribosom, ada sitoskeleton spot cell, atau ada macam-macam itu, ada mitokondria atau apa ya, itu dengan cara sentrifugasi itu bisa dipisah-pisahkan lah. Jadi kita itu sekarang bisa ngambil inti sel, bisa ngambil ribosom, bisa ngambil retikulum endoplasma, bisa ngambil macam-macam yang ada di dalam sel itu. Caranya dengan sentrifugasi gradien ini. Salah satunya tentu saja. Jadi sentrifugasi gradien. Oke. Nah, kalau kita lihat di dalam di dalam sel ada makromolekul atau biomakromolekul. Salah satunya protein. Ya, baru protein itu terdiri dari, namanya kita bukan terdiri ya, polimer. Polimer itu sambung menyambung antara asam amino yang satu dengan asam amino yang lain. Jadi ada polimer, monomernya dari protein itu adalah asam amino. Nah, asam amino itu di alam banyak sekali deh, tapi yang menyusun protein itu cuma ada 20 asam amino. Ya, nah ada yang namanya alanin, serin, aspartat, sistein, histidin, tirosin, dan yang lain-lainnya itu nanti. Ya, jadi ada protein terdiri dari atau merupakan molekul polimer dari asam amino. Ada molekul namanya asam nukleat atau senyawa yang ada di dalam inti sel, kemudian dia bersifat asam, makanya namanya nucleic acid. Nah, nucleic acid itu apa? Adalah ternyata itu molekul DNA sama RNA. Ya, apa itu DNA? Deoksiribonukleik acid. RNA adalah ribonukleik acid. Apa itu
molekul deoksiribonukleik asid dan apa itu molekul ribonukleik asid, kembali dia juga molekul polimer ya. Jadi polimer itu molekul yang tersusun oleh monomer terus. Nah, monomernya apa? Monomernya itu namanya nukleotida. Jadi nukleotida. Jadi ada yang tadi kita protein, ada asam nukleat, ada lipid ya. Lipid itu macam-macam ya. Jadi ada minyak, ada lemak, nanti ada lain lagi ya. Jadi kayak misalnya kolesterol, lipid ada yang lipid sederhana, ada yang lipid kompleks. Lipid sederhana itu trigliserida. Trigliserida itu terdiri dari apa itu namanya ya, trigliserida itu bisa minyak, bisa lemak. Nanti minyak itu kayak apa, lemak kayak apa, saya kira kita bisa diskusi ke tempat yang lain lah ya. Jadi nanti pertemuan-pertemuan berikutnya maksudnya. Nah, ada yang keempat itu karbohidrat. Namanya itu dulunya karbohidrat ya. Karbohidrat itu dikira ada H2O nempel di karbon ya. Jadi karbohidrat ada itu glukosa itu kan C6H12O6. Jadi kalau CH2O itu dikalikan 6 itu jadi C6H12O6. Dulu orang kimia ngomongnya ada air dengan C. Jadi karbohidrat. C-nya itu karbohidratnya H2O itu ya. Nah, sebetulnya dia molekul biasanya monomer, salah satu monomer itu molekul polimer karbohidrat, salah satu monomernya bisa jadi bisa merupakan molekul glukosa. Nah, glukosa kalau sambung menyambung bisa ada yang jadi pati, ada yang menjadi selulosa ya, dan lain-lain lah ya. Nanti kita detail-detailnya bisa lihat. Nah, jadi yang tadi itu kalau kemudian katanya dari sel itu ya, sel itu anggap aja itu level keempat. Sel terdiri atas organel. Nah, salah satu organel gitu misalnya di dalam inti sel ada di level 3-nya itu supramolekul, jadi molekul besar dan kompleks, molekul besar sekali dan kompleks. Jadi ada kromatin. Nah, nanti di dalam kromatin kalau ditarik di dalamnya kromatin ada DNA, itu makromolekul. Dari DNA ditarik lagi yang tadi saya katakan itu monomernya nukleotida. Nah, jadi kalau kita sebetulnya kita ingin belajar mengenai sel atau kimia yang ada di dalam sel, itu biochemistry ya. Tapi isinya di dalam sel itu ada molekul DNA kalau makromolekulnya. Monomeric unitnya adalah nukleotida. Nah, yang lain lagi misalnya ada membran. Membran itu sebetulnya terdiri dari protein dan lipid, lemak. Ya, jadi protein dan lipid. Proteinnya itu terdiri dari asam amino, lemaknya yang tadi, lipidnya yang kita sudah diskusi. Nah, ada lagi misalnya dinding sel. Dinding sel itu molekul karbohidrat kompleks. Nah, sel wall baru kalau di level 2-nya di makromolekulnya itu ada selulosa ya. Selulosa adalah polimer dari
glukosa. Nah, jadi di dalam kuliah ini nanti kita belajar banyak mengenai makromolekul atau biomakromolekul, fungsinya kayak apa, dan nanti juga kita belajar metabolisme sedikit misalnya, kemudian juga belajar sedikit mengenai flow of genetic information. Tapi kalau kamu mempelajari biokimia atau biokimia, ya itu cuma belajar kotak itu aja, itu susunan berkala ya. Bagi orang yang tidak suka kimia, bikin liar Pak katanya ya. Tapi untuk yang senang ya, kita cuma belajar mengenai kotak itu aja kan ya. Jadi itu, walaupun kotaknya ada yang masih kosong. Jadi kalau kemudian kamu one day menemukan ada di kotak itu, kotak kosong itu ternyata ada atom apa gitu ya, Anda saya kira dapat Nobel laureate lah ya, bisa dapat hadiah Nobel gitu. Nah, detail-detailnya nanti kita bisa lihat ya. Ini detail-detailnya. Saya kira itu dululah dari saya. Ada pertanyaan enggak? Silakan. Pak, saya mau nanya, tapi mungkin pertanyaan yang tadi terkait sama kolesterol itu, Pak. Ya, boleh aja. Kamu nanya apa? Jadi kan saya pernah baca, Pak. Jadi itu kan kalau kolesterol ada dibagi dua, ada LDL sama HDL. Yang low density lipoprotein sama high density lipoprotein, Pak. Nah, saya pengen tahu kalau dari biokimia, dari sudut pandang biokimia tuh, apa yang nyebabin si yang lemak jahat itu kan yang low density-nya, yang apa yang nyebabin si low density-nya itu menyumbat kalau pembuluh darah manusia gitu Pak, dibanding sama HDL, gitu aja sih Pak. Oke, jadi ini saya kasih tahu dulu ya. Kolesterol itu adalah nanti ada molekul kolesterol. Nah, kolesterol bisa aja dari makanan, tapi bisa juga dari sintesis dari tubuh kita. Ya, jadi sintesis dari tubuh kita. Kalau kita tidak bisa mensintesis kolesterol, kamu nggak punya vitamin D itu ya. Atau kalau tubuh kita kurang kolesterol, maksud saya tidak ada masukan atau tidak disintesis di dalam tubuh, kita meninggal juga itu nanti ya, dan tidak punya daya imunitas. Daya imun sekarang kan dengan ada pandemi ini semua kita bicaranya meningkatkan imunitas. Meningkatkan imunitas itu harus banyak vitamin D. Vitamin D prekursornya bisa dari kolesterol, bisa juga dari suplemen itu kan, obat-obatan. Nah, kolesterol itu berbeda loh ya. Jadi kolesterol itu berbeda dengan HDL dan LDL. Coba, jadi siapa namanya yang tanya itu ke saya? Tuntun Pak. Oke, Tuntun. Apa itu singkatan dari HDL? High density lipoprotein Pak. Nah, high density lipoprotein ya. Itu sebetulnya molekul protein itu deh. Kalau dibaca itu ya, high density lipoprotein. Jadi protein yang membawa lipid dengan densitas tinggi gitu dah. Terjemahan bahasa Indonesianya nih. Ada LDL, low density lipoprotein. Protein membawa lipid yang densitasnya rendah. Nah, kalau itu HDL sama LDL itu adalah protein, bukan kolesterol. Tapi protein itu bisa menunjukkan kolesterol di dalam darah itu tinggi atau rendah. Kenapa? Karena yang satu itu protein yang membawa
kolesterol dari darah ke jaringan, ke sel, ke jaringan-jaringan yang lain, dan nanti didegradasi di dalam sel, dibentuk molekul lain. Yang satu lagi, dia membawa kolesterol itu masuk ke dalam darah, ya. Jadi sebetulnya protein carrier, protein yang membawa kolesterol. Nah, kalau protein yang membawa kolesterolnya HDL itu tinggi, berarti bagus. Karena dia ngambil kolesterol dari darah keluar. Akibatnya darahnya kolesterolnya tidak banyak, kan gitu. Tapi kalau yang banyaknya LDL, LDL itu justru protein yang kemudian membawa kolesterol masuk ke dalam darah. Oke, jadi masuk ke dalam darah. Jadi karena masuk ke dalam darah, semakin banyak LDL, artinya semakin banyak kolesterol dalam darah. Nah, kalau kolesterol dalam darah banyak, maka darah kita itu terlalu banyak kolesterol. Orang awam bilangnya, oh Pak, darahnya kental karena banyak kolesterolnya. Jadi kalau kolesterol itu banyak di dalam darah, dia bisa menyumbat aliran darah, atau bukan menyumbat lah bahasanya, mengendap di aliran darah, ya, si kolesterol itu. Nah, kalau dia mengendap di aliran darah, kebetulan aliran darah itu yang masuk ke jantung, itu aliran darah yang masuk ke jantung, dan nyumbatnya sudah sedemikian rupa sampai nutup aliran darah itu, Anda kena serangan jantung koroner namanya, ya. Jadi serangan jantung koroner itu karena penyumbatan di dalam pembuluh darah. Kenapa dia nyumbat? Karena terlalu banyak penumpukan kolesterolnya. Ada orang yang kemudian bilangnya, oh itu saluran darahnya tinggal 10%, 90%-nya udah ketutup. Tapi kita itu deh, Anda ketutup pembuluh darah itu dengan kolesterol itu sampai 70% ketutupnya, jadi tinggal 30%, kita tidak ngerasa sakit apa-apa deh. Nah, baru kalau pet kayak gitu, kalau 90 barangkali Anda naik tangga gitu di Sabuga. Saya tidak tahu kamu sudah pernah tahu, kampus ITB udah pernah tahu lah semester. Ini kan TPB-nya berarti tahun 2019 kan ya, kamu di itu. Jadi di Saraga itu kan ada tuh yang tempat untuk naik itu, ada tangga tinggi sekali itu. Nah, itu nggak kuat kalau udah baru 90%. Kalau kamu cuma ngajar atau kuliah, itu nggak akan terasa. Ya, jadi ingat, kolesterol itu tidak sama dengan HDL sama LDL, barangnya ya. Tapi keberadaan HDL maupun keberadaan LDL bisa mengukur berapa banyak kolesterol yang ada di situ. Semakin banyak LDL itu semakin tidak bagus karena kolesterolnya semakin tinggi berarti. Oke, ada yang lain? Atau kalau Tuntun belum yakin atau masih belum puas, mangga silakan. Udah cukup Pak, makasih banyak Pak. Oke. Nah, kuliah ini saya mau akhiri dengan ini, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam sel, ini contohnya sel air ya, sel E. coli, sel air, sel E. coli. Sel E. coli itu katanya jumlah molekul airnya 70%. Proteinnya 15%, asam nukleatnya 7%,
DNA 1%, RNA 6%. Polisakaridanya segitu. Nah, ada molekul-molekul kecil inorganic ions itu cuma 1%. Jadi artinya kalau sel manusia ya mungkin tidak terlalu banyak beda lah ya. Mungkin kita itu airnya 75% kali. Jadi kalau Anda yang sekarang berat badannya 1 kuintal misalnya 100 kilogram, dikremes itu cuma 25 kilo itu ya. Jadi karena yang lainnya airnya itu 70 sampai 75 atau mungkin sampai 80 itu beberapa organisme 80%. Jadi kembali, nah yang kita pelajari adalah bagaimana protein, asam nukleat, polisakarida, sama lipid. Tapi semua itu di dalam suasana air loh ya. Kalau suasananya bukan air, jangan-jangan perilaku proteinnya berbeda dengan perilaku protein yang ada pada etanol gitu. Nah, saya katanya sel hidup yang ada di bumi itu memang semuanya air. Tapi kita tidak tahu kalau ada sel hidup di planet mana, itu apa sih medianya? Apakah air atau apa lagi? Ya. Jadi ini gambaran saja. Jadi molekul RNA itu 6%, ada sekitar 3.000 jenis. Protein ada 15%, itu juga 3.000 jenis protein di E. coli ya, di manusia tentu lebih banyak lagi. Lipid itu cuma 2%, tapi ada 20 itu dan yang lain-lain. Baik, saya kira itu dari saya untuk hari ini, kecuali Anda mau tanya, monggo. Kalau tanya bisa raise hand juga kan, itu ada, kalau MS Team ada tangan itu, kalau Anda klik tangan itu berarti kita tahu Anda mau tanya ya. Ngacung tangannya. Silakan kalau ada yang mau. Oke, kalau tidak ada, maka saya akhiri ya kuliahnya. Dan kita ketemu minggu depan. Itu dulu dari saya. Yuk semuanya, selamat siang.